Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana dari pengumuman yang saya sampaikan, bahwa tema dari kebaktian kita pada saat ini adalah sepakat. Saudara yang saya kasih Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, baik itu dalam khotbah maupun tulisan-tulisan yang bicara tentang kesepakatan. Banyak sekali, ya. Kesepakatan antara kita dan Tuhan, sepakat dengan firman, sepakat dengan pemerintah dalam doa, sepakat dalam pekerjaan. Ada begitu banyak sekali bentuk-bentuk kesepakatan. Pernah kita mungkin kita dengar dan kita alami. Tetapi saat ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kesepakatan dengan diri kita sendiri. Ada hal-hal yang harus bersepakat di dalam diri kita. Tapi sebelum itu, saya ajak kita untuk melihat ada beberapa pembacaan Alkitab yang menjadi titik tolak kita dalam kita belajar firman Allah soal sepakat. Yang pertama, ayat yang sangat terkenal tentu saja di dalam Matius pasal yang ke-19. Saya akan baca, ada 2 ayat yang sangat terkenal soal sepakat. Dan ada satu yang sekaligus sebagai contoh. Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan di sorga. Kemudian ayat yang kedua yang sangat terkenal tentang sepakat, yaitu Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga mengatakan seperti ini, berjalankah 2 orang sama jika mereka belum berjanji? Dalam terjemahan bahasa Inggris, dapatkah 2 orang berjalan bersama-sama kecuali mereka telah sepakat? 2 orang sepakat meminta apa saja, akan kerjakan itu. 2 orang bisa berjalan saja dengan satu tujuan. Tentu saja dengan langkah yang sama. Kalau tidak satu tujuan, maka mereka akan tiba pada tempat yang berbeda, mereka akan terpisah. Kemudian, saudara yang saya kasih Tuhan, pembacaan yang ketiga dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Sangat penting. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sudah begitu banyak khotbah, renungan, tulisan, nasihat tentang yang namanya sepakat. Tetapi saat ini saya ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada hal-hal dalam hidup kita, dalam diri kita yang harus sepakat. Dan saya percaya dengan kita sepakat, hal-hal yang di dalam diri kita buat itu menjadi sepakat, maka Tuhan akan menolong kita, membawa kita kepada tujuan hidup kita, kepada tujuan doa kita,
kepada tujuan pengiringan kita kepada Tuhan dengan cepat. Ya, saya sudah buat saya buat satu daftar yang di dalam yang perlu disepakati dalam hidup kita. Yang pertama, yang harus kita sepakati adalah pikiran dan perasaan kita. Karena ada banyak kali pikiran dan perasaan kita tidak sepakat, apalagi untuk perkara-perkara yang rohani. Pasal 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi ia antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mengapa Abraham dia bisa mempersembahkan Ishak? Karena pikiran dan perasaan sepakat. Pikiran dan perasaan Abraham itu telah sepakat. Sekali lagi Abraham berpikir bahwa Tuhan dia bisa membangkitkan Ishak sekalipun Ishak sudah mati. Dan bagaimana orang ayah? Sebagai manusia, kita ukur semua dengan perasaan. Banyak kali pikiran kita berkata, kita harus mengampuni. Karena kita firman Allah bahwa kita harus tetap sakiti, bahwa mengampuni. Saya tidak akan mengampuni atau tidak mau untuk mengampuni. Pikiran dan perasaan kita banyak kali tidak sepakat, sehingga kita tidak bisa melakukan firman Allah. Abraham dia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak. Dan dia atur perasaannya. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu hati dari Abraham. Di dalam Filipi pasal ayatnya yang kelima, Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima, berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Banyak kali pikiran dan perasaan kita tidak sepakat, tidak sejalan, tidak setuju. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan, hamba sidang jemaat Tuhan, siapapun kita, selama pikiran dan perasaan kita tidak sepakat untuk firman Allah, untuk hal-hal yang Tuhan minta dan lain sebagainya, maka akan selalu ada masalah, selalu akan ada dalam hidup kita. Tetapi kalau pikiran kita dan perasaan kita sepakat, saya percaya kita akan berhasil sampai di tujuan. Ya, Tuhan akan lihat kita. Kita akan bisa berkorban, kita akan bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mengapa? Karena pikiran dan perasaan kita itu sepakat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, yang harus dalam diri kita. Sekali lagi, sudah banyak sekali khotbah, sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan sesama, ya, sepakat dengan alam. Tetapi saat ini saya ingin bicara soal ada hal-hal yang harus sepakat di dalam kita. Hal-hal yang harus sepakat. Dan yang pertama tadi, yaitu pikiran dan perasaan kita harus sepakat. Yang kedua,
Saya ingin ajak kita untuk melihat satu pembacaan. Pasal 26 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Pembacaan ini jadi sangat terkenal. Di masa yang sukar, banyak orang, banyak hamba Tuhan memakai ayat ini sebagai ayat emas mereka. Kejadian pasal 26 mulai ayat 2 sampai ayat 6, kemudian ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 mengatakan seperti ini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit dan seterusnya." Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Ayatnya yang ke-12 sangat terkenal. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga sekali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang harus sepakat dalam hidup dari Ishak untuk melihat kenyataan dari perintah Tuhan dalam hidupnya. Yaitu yang pertama, dia harus dengar-dengaran, dia tidak boleh ke Mesir. Firman Tuhan berkata, dia harus tinggal di Kanaan. Dan yang kedua, dia harus menabur. Ishak, dia harus dengar-dengaran, tapi yang kedua, dia harus menabur. Dua hal ini sangat penting untuk kita sepakati, yaitu yang pertama, dengar-dengaran, dan yang kedua, menabur. Ini sangat penting. Kemudian, yang ketiga, pasal 32 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. 27 sampai ayatnya yang ke-28. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Ada dua hal yang kita lihat yang harus sepakat dalam hidup kita lewat hidup dari Yakub. Yaitu yang pertama, pergumulan. Yakub, dia bergumul dengan malaikat. Yang kedua, dia berubah. Namanya jadi Israel. Saudara yang saya kasih Tuhan. Banyak kali dua hal ini tidak sepakat dalam hidup kita. Kita bergumul, kita berdoa, kita berpuasa, tetapi kita tidak mau berubah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa kata bijak dari beberapa orang. Ada banyak sekali, tetapi inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Yaitu satu tulisan dari James Barrie, ya, tulisan dari
James Barrie yang mengatakan bahwa manusia paling tidak berguna adalah orang-orang yang tidak pernah berubah menjadi lebih baik selama bertahun-tahun. Manusia yang paling tidak berguna adalah orang yang tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita bergumul, pernah berubah. Kita tidak pernah jadi lebih baik, kita tidak pernah jadi lebih setia, kita tidak pernah berubah lebih dengar-dengaran terhadap, tidak pernah berubah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dua hal ini harus sepakat. Pergumulan kita, tapi jangan lupa hal yang kedua yang harus sepakat, yaitu kita pun harus berubah. Jadi hal yang pertama, yang nomor satu, yang harus kita sepakati adalah pikiran dan perasaan, sebagaimana dalam hidup Abraham, Allah sanggup membangkitkan anaknya sekalipun anaknya sudah mati. Sebab itu diatur perasaannya, sekalipun berat perasaannya, sehingga dia bisa mempersembahkan Ishak pada Tuhan. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang harus sepakat dalam hidup kita, itu adalah soal dengar-dengaran dan kerajinan dalam menabur. Dia tidak ke Mesir, dia tinggal di tanah Kanaan, tapi jangan lupa, dia juga harus menabur. Kemudian, yang ketiga, yang harus sepakat dalam hidup kita, adalah pergumulan dan perubahan. Kalau saudara bergumul, meminta pada Tuhan dengan doa puasa, saudara juga harus sepakati bahwa saudara harus berubah. Kalau engkau tidak berubah, jangan harap apa yang kita pergumulkan itu akan menjadi kenyataan, ya. Kemudian Christian Andriando, ya, seorang motivator, berkata, jika seorang ingin sukses namun tidak ada perubahan dalam tindakannya, maka dia bisa didefinisikan sebagai orang, ya. Ada orang ingin sukses, tapi dalam tindakannya tidak ada perubahan, definisikan orang gila. Nah, kata bijak yang terakhir, perubahan adalah hasil akhir dari seluruh pembelajaran yang sebenarnya. Nah, ini ditulis oleh Leo Buscaglia, seorang penulis dari Amerika Serikat. Dia berkata perubahan adalah hasil akhir dari seluruh pembelajaran. Kita belajar banyak hal, ya. Hasil akhirnya harus perubahan. Kalau tidak, berarti kita tidak pernah belajar sama sekali, ya. Jadi sekali lagi, ini penting. Pergumulan dan perubahan itu harus sepakat. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, saya catat di sini, hal keempat yang harus disepakati, yaitu mimpi dan daya tahan. Mimpi dan daya tahan. Saya lihat itu dalam hidup dari Yusuf, ya. Kejadian pasal 37 ayatnya yang kelima. Yusuf bermimpi. Kita semua tahu mimpi dari Yusuf. Tapi mimpi aja tidak cukup kalau Yusuf tidak memiliki daya tahan melewati semua. Kemudian hal yang kelima yang harus kita sepakati,
itu adalah nazar dan kerelaan. Saya lihat itu dari hidup dari seorang yang sangat terkenal dalam Alkitab, yaitu Hana, ibu dari Samuel. Dua hal ini, yaitu nazar dan kerelaan. 1 Samuel pasalnya yang ke-11. Kemudian bernazarlah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidup, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 27 dan ayat 28. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana, dia mencurahkan isi hatinya, diikuti dengan nazar, bahwa kalau Tuhan berikan dia seorang anak, dia akan serahkan pada Tuhan. Nazar. Ada begitu banyak kali kita sangat mudah untuk bernazar kepada Tuhan. Kita berjanji kepada Tuhan. Tetapi ketika tiba waktunya, kita harus melaksanakan nazar kita. Hati kita jadi tidak rela. Jadi nazar dan kerelaan itu harus sepakat di dalam hidup kita. Kemudian yang keenam, urapan dan kelahiran baru. Matius pasal 9 ayat yang ke-17, anggur baru itu harus diisi ke kantong kulit yang baru. Banyak kali kita ingin diurapi Tuhan, tapi kita tidak mau lahir baru. Kita masih suka dengan karakter yang lama. Kita masih suka dengan manusia kita yang lama. Itu akan terjadi. Jadi urapan itu harus sepakat dengan kelahiran baru. Kemudian yang ketujuh, doa itu harus sepakat dengan iman. Kata Markus pasal 11 ayat 24, aku berkata kepadamu, kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerima. Percayalah akan dengan iman kita. Banyak kali kita dengar, saya juga beberapa kali dengar, ya, orang-orang berkata penghalang doa. Padahal kalau kita lihat ayat ini, sepertinya doa kita itu absolut, ya. Apa yang kamu minta, percayalah engkau sudah. Tapi banyak kali doa kita tidak sepakat dengan iman kita, ya. Yang kedelapan saya catat di sini soal iman. Di dalam iman kita harus ada dua hal yang sepakat, ya, tidak boleh tidak. Yaitu yang pertama, iman kita harus percaya Tuhan sanggup. Roma pasal 4 ayat 20, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Allah berkuasa. Allah sanggup. Allah berkuasa. Allah sanggup untuk melakukan apa yang dia janjikan. Dan hal yang kedua yang harus sepakat, yaitu Tuhan setia. Ibrani pasal 11 ayat 11, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu
setia. Dia berkuasa dan dia setia. Dua hal ini harus sepakat dalam iman kita. Yaitu Tuhan berkuasa bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil. Kedua, Tuhan itu setia. Kesembilan, hal yang harus sepakat dalam kita yaitu soal kasih. Jangan lupa, tanpa kasih ini nol, kosong. Semua yang kita lakukan itu sia-sia. Tetapi untuk kasih kita, ada dua hal yang harus sepakat. Yaitu yang pertama, kasih kita kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi, dengan segenap keberadaan kita. Tapi yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti sendiri. Ya, dua hal ini harus sepakat. Yang ke-10, soal pertobatan. Di dalam pertobatan ada dua hal yang harus sepakat. Yaitu yang pertama, yaitu kesadaran. Sadar akan dosa, sadar akan kelemahan, sadar akan ketidaklayakan kita. Ya, sadar. Lukas pasal 15 ayat yang ke-17. Lalu ia, anak yang terhilang ini, menyadari keadaannya. Sadar akan keadaannya, tapi jangan lupa yang kedua, yaitu aku akan bangkit dan pergi ke pertobatan. Itu memiliki dua sisi. Yang pertama, duka cita penyesalan. Yang kedua, sukacita pengampunan. Jadi jangan lupa, anak ini sadar yang benar ke arah ayah untuk menerima pengampunan. Dua ini harus sepakat. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata, apakah hanya dengan mengaku dosa maka dosa kita sudah diampuni? Ya, sudah dikasih Tuhan. Ya, bahkan ada menyanyi, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, maka itu namanya pertobatan. Tapi bagi saya, dua hal ini harus sepakat. Sadar akan keadaan dan kembali pulang kepada Bapa untuk terima pengampunan. Kemudian, hal yang ke-11. Wah, ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua kita mengerti akan hal ini. Yaitu yang harus dan roh. Tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Ya, firman tanpa roh itu tidak mungkin karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Tapi roh tanpa kebenaran pun itu tidak jelas. Roh, ruah angin atau udara. Roh dan firman itu harus bekerja sama. Tidak mungkin hanya satu, kedua bersama. Kita tidak boleh berkata saudara jangan rohani. Kita harus rohani tetapi sesuai firman Allah. Uji, Alkitab berkata roh saja bisa kita uji, kata Alkitab. Ya, tapi jangan lupa firman Tuhan pun harus dihidupkan oleh roh Tuhan dalam hidup kita. Setiap firman yang diilhamkan, yang dinafaskan oleh roh Allah. Kata firman Tuhan. Kemudian, selanjutnya, saya di sini yang ke-12, yaitu ada dua hal yang harus sepakat dalam hidup kita, yaitu karunia roh dan roh. Karunia roh kuasa dari roh, sedangkan buah roh adalah karakter dari Kristus. Karunia roh itu kuasa Kristus, buah roh adalah karakter Kristus. Karunia roh, kuasa itu mempertajam pelayanan kita, tetapi jangan lupa buah roh atau karakter Kristus itu membawa kita
kepada tujuan kita yang sebenarnya. Sebab orang kalau tidak ada buah roh hanya karunia-karunia, lebih banyak kerugian. Kan? Tapi kalau dia punya buah roh, akan mencapai sasaran. Kemudian firman Tuhan berkata, ada satu rumah yang Tuhan Yesus suka sekali untuk datangi, yaitu rumah Betania. Di situ ada siapa? Ada Marta, Maria. Dua hal ini pun harus sepakat dalam hidup kita, yaitu melayani dan duduk di kaki Tuhan. Baik itu untuk berdoa atau untuk mendengar suara. Banyak orang melayani, tapi tidak suka duduk di kaki Tuhan. Banyak orang suka berdoa, banyak dia terima berkat dari persekutuan dengan Tuhan, tapi tidak mau melayani. Dua hal ini. Dan yang paling akhir, dan yang harus sepakat dalam hidup kita, kehendak Tuhan dan kehendak kita. Ini harus sepakat dalam hidup kita. Yaitu kehendak Tuhan, dan yang kedua kehendak kita. Kita adalah kita ingin kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Jadi kehendak Tuhan dan kehendak kita itu harus sepakat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika hal-hal ini telah sepakat dalam hidup kita, ya, telah setuju satu tujuan, ya, saudara yang saya kasih, satu perjalanan. Dapatkah dua orang berjalan bersama kalau mereka tidak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, gitu banyak bentuk kesepakatan. Saat ini, mari saya, saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita, mari biar hal-hal ini sepakat di dalam hidup kita. Dan saya percaya, kalau ada kesepakatan ini dalam hidup kita, saudara akan lihat banyak mujizat Tuhan. Saudara akan bisa kuat melewati semua. Saudara akan bisa menghadapi semua badai kalau ada kesepakatan ini dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Di awal, tapi saudara bisa putar kembali rekaman ini. Dan kalau ada saudara yang ingin catat atau memberikan, silahkan. Sudah dikasih Tuhan, ya. Puji Tuhan. Itu semua, tiba waktunya kita segera akan mengakhiri acara ibadah online kita, live streaming kita. Kita mau menyanyi satu lagu, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa, dari Sanip Yesaya. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, yang ada di pastori, yang ada di rumah, kecuali yang bawa kendaraan. Ya, berikan penghargaan untuk firman Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, kami akan menyepakati hal-hal yang tadinya bisa berjalan bersama-sama. Kami akan buat itu jadi sepakat. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Puji Tuhan. Sinar-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin tetap di sini, ya Tuhan. Oh, menikmati bait-Mu.
di sini yang indah wajahmu. Haleluya. Tidak mungkin kami tetap online. Tidak mungkin live streaming ini terus akan kami laksanakan. Kami sangat-sangat terbatas. Tetapi kalau hati kami mau tinggal di hadirat Tuhan, itu kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hati kami semua tetap ada di hadirat Tuhan. Karena firman-Mu berkata di hadirat-Mu ada sukacita senantiasa. Di hadirat-Mu kami akan tenang. Di hadirat-Mu kami punya keyakinan. Semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Tolong semua sidang jemaat, setiap jemaat, anak-anak Tuhan, siapa saja yang mengikuti ibadah online kami ini. Dalam nama Yesus ditolong, diberkati oleh Tuhan. Sekarang darah anak domba Allah menyembuhkan, menyucikan, mengampuni, memberikan keyakinan dan jaminan bahwa semua janji Tuhan. Kami berkati kecintaan sidang jemaat Tuhan di GPD Iberia Perkamil. Kalau ada jemaat yang berhari ulang tahun, Ibu Ang, kalau ada jemaat yang lain yang berhari ulang tahun belum sempat didoakan, berkati mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh berbakti. Izinkan di muka bumi ini dengan semua berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih untuk orang-orang baik yang Tuhan beri di sekeliling kami. Terima kasih berkat yang menyamar sekalipun untuk membukanya harus tapi kami tahu apa yang Tuhan itu baik adanya. Semua masyarakatnya Tuhan tolong, alam serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Sekali lagi anak-anak Tuhan yang membawa persembahan, yang membawa milik Tuhan, hulu hasil maupun tatangan dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Angkat anak-anak Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu. Bawa kami kepada kesempurnaan ke dalam tangan Tuhan yang berlobang paku sajalah. Kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan